melakukan aksinya, bocah malang tersebut kemudian dipotong-potong menjadi 5 bagian oleh babe ini, Mon. Setelahnya, potongan-potongan tubuh dari bocah tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas botol minuman. Yang namanya kasus kriminal itu memang tidak pernah ada habisnya untuk dibicarakan ya, Mon. Seperti contoh kasus yang akan Mama Yuna ceritakan pada hari ini, Mon. Kasus pembunuh berantai dari negeri kita sendiri, yaitu kasus pembunuh berantai Baikuni alias Babe, di mana kasusnya sangat menggemparkan pada tahun 2010 lalu, Mon. Jasad seorang anak kecil ditemukan tanpa kepala dan tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian, Mon. Saat berhasil diidentifikasi, ternyata bocah tersebut adalah Ardiansyah. Dan tersangka dari pembunuh bocah malang ini adalah Baikuni alias Babe, yang merupakan orang yang dianggap ayah angkat oleh Ardiansyah ini, Mon. Yang tadinya orang banyak berpikir Baikuni adalah Babe ini seperti sosok malaikat untuk para anak jalanan. Ternyata dia hanyalah seorang iblis yang sedang menyamar. Baikuni ini tidak hanya tega menghabisi nyawa Ardiansyah, Mon, karena Babe juga tega melakukan tindak kekerasan seksual kepada Ardiansyah ini, memutilasi tubuhnya menjadi beberapa bagian, membuangnya ke tempat yang berbeda. Dan jangan sedih, Mon, korbannya nggak cuma Ardiansyah ini aja. Diperkirakan Babe sudah membunuh anak-anak kisaran umur 4-14 tahun sebanyak 14 orang anak. Nah, kalau dipikir, salah apa anak-anak ini kok sampai si Babe ini tega menghabisi nyawa mereka? Nah, inilah, Mon, tindak kejahatan yang terjadi karena memang si pelakunya ini memiliki kelainan, bukan salah dari si korban. Kalau gitu sekarang mari kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Baikuni ini lahir di Magelang pada tahun 1960-an, Mon. Saat baru lahir dulu, namanya bukan Baikuni, tapi Hasan. Dia memiliki saudara kembar yang bernama Husen. Jadi kembar Hasan sama Husen gitu. Namun saat masih kecil, saudara kembarnya yang bernama Husen ini meninggal dunia, Mon. Nah, sepertinya orang tua dari Baikuni ini takut kalau si Baikuni kecil mengalami hal yang sama seperti saudara kembarnya, yaitu meninggal saat masih kecil. Maka dari itu, nama Hasan dirubah menjadi Baikuni. Orang tua Baikuni adalah petani dan keluarga mereka termasuk keluarga yang kekurangan, Mon. Orang tua Baikuni sendiri ini termasuk keras ketika mendidik anaknya dan tidak segan memberikan pukulan kepada Baikuni kecil saat Baikuni melakukan kesalahan. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Baikuni ini memang sekolah seperti teman-teman seumurannya, Mon. Namun, dibandingkan teman-teman sebayanya, Baikuni ini termasuk tidak terlalu pintar menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Karena bapaknya sendiri pun tidak pernah mewajibkan Baikuni untuk belajar. Bagi bapaknya, yang terpenting adalah Baikuni membantu orang tuanya di sawah, mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan sekolah itu hanya sebuah formalitas semata, Mon. Saat Baikuni kelas 3 SD, Mon, saat berusia 9 tahun, dia bahkan sampai tidak naik kelas sebanyak 3 kali. Jadi dia kelas 3 aja sampai umurnya 12 tahun. Jadi ketua angkatan. Tentu saja hal tersebut membuat Baikuni mendapat olok-olokan dari teman sebayanya. Banyak sekali teman-teman Baikuni yang mengejeknya si bodoh. Kemanapun Baikuni pergi di lingkungan sekolahnya, anak-anak selalu mengoloknya, itu ada si bodoh. Ejekan demi ejekan, panggilan si bodoh untuk Baikuni ini terus-menerus diberikan teman-temannya kepada Baikuni. Hal ini akhirnya membuat Baikuni merasa jengkel dan malu, sehingga membuat dirinya merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan sekolah. Keinginannya untuk berhenti sekolah ini pun disampaikan Baikuni kecil kepada bapaknya. "Bapak, aku sudah tidak mau bersekolah lagi, Bapak. Aku malu setiap hari diejek-ejek temanku, dibilangin aku si bodoh." Gitu kata Baikuni kecil. Bapaknya sempat marah karena Baikuni ingin berhenti sekolah. Namun karena keinginan Baikuni sangat besar untuk berhenti sekolah, akhirnya bapaknya pun mengiyakan keinginan anaknya tersebut. Namun ternyata kebahagiaan tidak dirasakan Baikuni setelah berhenti sekolah. Setelah berhenti sekolah, Baikuni setiap hari harus membantu orang tuanya di sawah. Berangkat pagi, pulang sore, begitu seterusnya. Dan kenyamanan semakin tidak dirasakan oleh Baikuni. Hampir setiap hari bapaknya selalu memarahi dia. Karena memang bapaknya Baikuni ini kan keras terhadap Baikuni. Sudah tidak tahan lagi hidup bersama orang tuanya, Baikuni mengambil uang orang tuanya, lalu kabur sendirian ke Jakarta, Mon. Lokasi pertama yang didatangi oleh Baikuni ketika sampai di Jakarta adalah lapangan banteng, Mon. Tidak punya pengalaman, tidak punya sanak saudara, tidak punya rumah, dan masih kecil, Mon. Baikuni bingung mau ngapain dia di Jakarta. Sedangkan dia tidur pun di sembarang tempat.
terkadang di emperan toko-toko yang sudah tutup. Setelah bingung dengan apa yang akan dia lakukan di sana, pada akhirnya Baekhyun pun memutuskan untuk menjadi pengamen di lapangan banteng. Di pagi hari dia akan mengamen sampai mendapatkan cukup uang untuk makan seharian itu, Mon. Kemudian malam harinya dia akan tidur di emperan lagi. Suatu hari, Mon, saat sedang tidur nyenyak di emperan, tiba-tiba beberapa orang mendatangi Baekhyun ini. Tubuh kecilnya dibawa ke tempat yang sepi. Baekhyun kecil sangat ketakutan. Dia pun memohon-mohon kepada para preman tersebut untuk melepaskan dirinya. Ternyata para preman tersebut melakukan aksi keji kepada Baekhyun kecil, yaitu menyodomi Baekhyun, Mon. Baekhyun berusaha keras untuk lepas dari para preman tersebut, Mon. Namun karena kalah jumlah dan juga tenaga, akhirnya Baekhyun jadi korban para preman itu. Inilah pengalaman pahit yang dialami Baekhyun di masa lampau. Saat dia tidak punya siapapun di Jakarta, dia mengalami peristiwa pahit seperti itu. Maka peristiwa tersebut disimpan sendirian oleh Baekhyun. Setelah beberapa waktu berlalu, bertemulah Baekhyun ini dengan seseorang yang bernama Chuk Saputra. Chuk Saputra bertemu Baekhyun ketika Baekhyun sedang tidur di emperan, Mon. Maka bertanyalah Chuk Saputra tentang apa yang dilakukan Baekhyun dan siapa dia. Maka mengobrollah mereka berdua ini panjang lebar. Nah, orang yang bernama Chuk Saputra ini merasa kasihan dengan jalan hidup yang sudah diceritakan oleh Baekhyun. Maka Chuk Saputra menawari Baekhyun untuk ikut dengan Chuk Saputra ini ke daerah Kuningan untuk tinggal di rumahnya. Dan di sana Baekhyun ditawari untuk bekerja sebagai penggembala kerbau. Mau Baekhyun, akhirnya dia pun berangkat ikut bersama orang yang bernama Chuk Saputra ini ke daerah Kuningan. Setelah berjalannya waktu, saat usia Baekhyun menginjak 21 tahun, Mon, dia bertemu dengan seorang gadis dan akhirnya jatuh cinta. Didekatilah gadis impiannya tersebut dan ternyata gayung bersambut, sang gadis pun menyimpan rasa juga kepada Baekhyun. Akhirnya menikahlah mereka, Mon. Namun, ketika malam pertama, ternyata Baekhyun tidak bisa ereksi, Mon. Rupanya ini adalah dampak dari peristiwa yang sudah terjadi kepada dirinya saat menerima perlakuan pelecehan seksual dari para preman saat di lapangan banteng, Mon. Hal ini tentu saja membuat Baekhyun dan sang istri tidak bisa memiliki keturunan, Mon. Hingga akhirnya sang istri pun jatuh sakit dan meninggal. Di sini Baekhyun merasa sangat depresi, Mon, karena cobaan terus-menerus datang dalam kehidupannya. Setelah ditinggal mati oleh sang istri, Baekhyun kemudian kembali ke ibu kota dan mengontrak di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia mencoba kembali peruntungannya hidup di ibu kota dengan menjadi penjual rokok dan mengumpulkan anak-anak jalanan untuk diasuhnya. Nah, karena dia memiliki banyak anak asuh, yaitu para anak jalanan inilah, Mon. Makanya dia dipanggil Babe oleh anak-anak. Panggilan Babe juga akrab diberikan oleh warga sekitar, Mon. Tapi ternyata Babe tidak benar-benar berbuat baik dengan mengasuh anak-anak jalanan itu, Mon. Banyaknya anak jalanan yang dekat dengan dirinya menimbulkan hasrat seksual menyimpangnya muncul. Cara Babe mendapatkan korbannya, Mon. Dia mengumpulkan para anak-anak jalanan ini dan memberikan mereka tempat tinggal juga pekerjaan. Bahkan para anak jalanan yang masih memiliki orang tua, Mon, juga dideketin oleh Babe. Babe tidak hanya mendekati anak jalanan tersebut, tapi juga orang tuanya. Jadi Babe ini melakukan pendekatan ekstra, Mon, anak-anak juga dengan orang tuanya. Bahkan para orang tua dari anak-anak jalanan mengenal Babe sebagai orang yang baik dan kalem. Hal ini tentu saja membuat anak-anak dan para orang tua menaruh kepercayaan penuh kepada si Babe. Dan tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa Babe ini adalah seorang predator. Hingga pada suatu malam saat para anak jalanan yang tidur di rumahnya sedang tertidur pulas, Mon, Babe mengamati anak-anak yang sedang tertidur itu dan hasrat seksual menyimpangnya pun tidak sanggup lagi diredam olehnya. Diangkatlah salah satu anak jalanan itu, Mon, dibawanya ke tempat yang sepi. Tentu saja bangunlah anak yang diangkat itu, Mon. Saat anak itu sedang kebingungan kenapa dia bisa tiba-tiba berada di gendongan Babe. Saat sampai di lokasi sepi, Babe memaksa anak kecil ini untuk membuka pakaiannya, Mon. Tentu saja sang anak tidak bersedia, Mon, dan berteriak hendak meminta tolong. Namun, Babe dengan sigap langsung menutup mulut anak kecil tersebut dan mengikatkan tali rafia ke leher bocah kecil tersebut, Mon. Hal itu tentu saja membuat sang anak ini kesulitan bernafas, Mon, sehingga dia berusaha keras untuk berontak untuk bisa lepas dari jeratan sang Babe ini, Mon. Melihat sang anak dalam kondisi kesakitan seperti itu justru membuat sang Babe ini makin bersemangat untuk melakukan aksinya, Mon. Memang kelainan kan ini orang. Kalah tenaga untuk memperjuangkan nyawanya, akhirnya sang anak pun meninggal dunia, Mon.
Setelah sang anak meninggal, babi pun menyodomi mayat dari anak tersebut, mon. Memang babi ini memiliki kelainan, menyukai berhubungan dengan anak kecil, juga menyukai berhubungan dengan mayat, mon. Puas melakukan aksinya, bocah malang tersebut kemudian dipotong-potong menjadi 5 bagian oleh babi ini, mon. Setelahnya, potongan-potongan tubuh dari bocah tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas botol minuman mineral, mon. Dan potongan tubuhnya dibuang ke lokasi yang berbeda-beda. Sempat ada rasa penyesalan setelah melakukan tindakan kejinya tersebut. Namun hasrat seksualnya kembali muncul sehingga babi kembali mengulangi perbuatan kejinya, mon. Aksi biadab babi Baikuni ini diperkirakan sudah dilakukannya sejak tahun 1998, mon. Rata-rata pembunuhannya dilakukan dengan cara yang sama. Mencekik korbannya, menyodominya, memotong-motong menjadi beberapa bagian dan membuang jasad mereka ke tempat yang berbeda-beda, mon. Dan aksi biadab babi Baikuni ini diperkirakan sudah dia lakukan sejak tahun 1998, mon, sampai akhirnya terungkap pada tahun 2010 lalu ini. Beberapa daftar korban yang masih diingat oleh Baikuni ini, mon. Ada Arif kecil berusia 6 tahun. Jenazahnya ditemukan di Terminal Pulau Gadung. Jenazahnya dipotong menjadi 4 bagian, ditemukan pada hari Kamis 15 Mei 2008 dalam kondisi tanpa kepala. Ada Adi 12 tahun, jenazahnya ditemukan di Pasar Klender, Cakung 9 Juli 2007. Jenazah korban dipotong menjadi 2 bagian, dibuang ke Pasar Klender. Ardiansyah 10 tahun, jenazahnya ditemukan di Jalan Raya Bekasi kilometer 27 Ujung Menteng Cakung pada Jumat 8 Januari 2010. Rio yang tubuhnya dibelah menjadi 4 bagian. Korban ditemukan di trotoar depan warga Bekasi Trade Center BTC, Jalan Joyo Martono BTC RT 3 RW 21 Kelurahan Margahayu Bekasi Timur pada 14 Januari 2008. Ricky juga ditemukan di Terminal Bus Pulau Gadung pada 2005, tubuhnya dimasukkan kantong plastik. Arif, jenazahnya ditemukan di pinggir kali Kecamatan Ciwaru Kuningan, Jawa Barat. Berbeda dengan korban yang lainnya, tubuh Arif ini tidak dimutilasi, mon. Namun Arif dibunuh dengan cara kepalanya dibenamkan ke dalam sungai. Dia membunuh Arif pada tahun 1999, mon. Meski Arif tidak dimutilasi, namun jasadnya juga menerima hal yang sama, mon, yaitu disodomi. Yusuf Maulana ditemukan di halte bus umum Jengkol Kelapa Gading pada 30 April 2007. Bocah ini berusia sekitar 9-12 tahun. Tom dan Joseph, yang ini sama menggunakan jerat tali di lehernya. Namun itu baru beberapa korban saja yang masih diingat oleh babi, mon. Karena diperkirakan jumlah dari korban kekerasan yang dilakukan oleh babi ini sekitar 14 orang anak. Dan kisaran usianya masih sangat kecil-kecil sekali, mon. Antara 4-14 tahun. Dan asal kalian tahu, rata-rata korban dari babi ini dipilih yang kulitnya putih mulus dan ganteng. Menurut beberapa sumber, sebelum melakukan pembunuhan terhadap anak-anak gelandangan ini, mon, babi sebelumnya pernah menculik seorang gadis kecil dan melakukan kekerasan seksual terhadap gadis kecil tersebut, mon. Hal tersebut membuat babi mendapatkan kurungan penjara selama 2 tahun. Namun bebas dari penjara, babi ini tidak kapok atas perbuatannya, justru semakin menjadi-jadi. Diinformasikan bahwasannya babi ini mengalami penyimpangan seksual, dia homoseksual, pedofil, dan juga nekrofil, mon. Pedofil dia menyukai anak-anak yang masih kecil, dan nekrofil dia menyukai bersetubuh dengan mayat. Nah, penyimpangan yang dialami oleh babi ini, mon, kemungkinan besar dikarenakan saat kecil dia diperlakukan dengan kasar, dan dia juga pernah mengalami pelecehan seksual saat masih berusia belia itu. Setelah berulang kali melakukan kejahatannya dan tidak juga satupun ketahuan, mon, pada suatu hari babi bertemu dengan Ardiansyah. Bocah berusia 9 tahun, anak dari Ibu Nur Hamidah berusia 42 tahun. Rumah Ardiansyah ini berada dekat dengan kontrakan si babi Baikuni ini. Awalnya babi melihat Ardiansyah ini pulang dari mengamen. Maka dipanggillah si Ardiansyah ini. Diberitahu oleh babi kalau di rumahnya banyak juga anak-anak seusianya yang tinggal di sana, bermain di sana, dan juga mencari uang bersama-sama. Hal itu tentu saja membuat Ardiansyah pun datang ke rumah Baikuni ini dan sering bermain di sana, mon, karena memang di sana banyak teman-teman seusianya. Melihat babi punya kepribadian yang baik dan kalem, sang ibu Ardiansyah pun membiarkan anaknya bermain di tempatnya babi ini, mon. Sebenarnya sang ibu sempat merasa curiga, mon, karena dia mendengar rumor bahwa banyak anak-anak yang hilang.
Namun setelah beberapa bulan anaknya sering main di rumah babi Baikuni ini tidak kenapa-kenapa, akhirnya kecurigaan dari sang ibu itu pun hilang, Mon. Namanya orang sudah profesional ya, Mon. Dia tidak langsung mengeksekusi orang yang menjadi incerannya. Dia melakukan pendekatan bahkan sampai berbulan-bulan hanya supaya bisa membuat orang-orang tidak curiga kepadanya. Luar biasa. Hingga pada suatu malam saat Ardiansah sudah nyaman tidur di rumah babi Baikuni, Mon, Ardiansah diambil dari tempat tidurnya, dibawa ke tempat sepi, dicekik dan disodomi seperti korban-korban sebelumnya, Mon. Setelah memotong-motong tubuh Ardiansah kecil itu, Mon, kepala bocah malang tersebut dibungkus kresek hitam dan dibuang ke pinggir jembatan Jalan Bekasi kilometer 27 arah Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan tubuhnya dibuang di sekitar terminal daerah Pulau Gadung. Beberapa hari berlalu, Ibu Ardiansah mulai kebingungan karena anaknya yang biasanya meskipun pergi keluar akan tetap pulang. Ini sudah beberapa hari Ardiansah tidak pulang. Dicari ke tempat biasa Ardiansah main, ditanyakan ke tetangga-tetangganya, tidak ada yang melihat keberadaan dari Ardiansah. Bahkan Ibu Ardiansah pun mendatangi rumah babe untuk menanyakan keberadaan Ardiansah. Jawaban dari babe adalah, memang kemarin Ardiansah main ke sini, tapi sudah pulang. Kukira dia sudah di rumah. Jawaban itu tentu saja membuat ibu dari Ardiansah ini semakin merasa sedih, Mon, karena tidak kunjung menemukan keberadaan putranya. Hingga pada tanggal 8 Januari 2010, sekitar pukul 6 pagi, ditemukanlah jasad dari Ardiansah, bocah kecil yang dicari-cari oleh ibunya itu, Mon. Dan betapa hancur perasaan sang ibu ketika mendapati putranya sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan dalam keadaan yang terpotong-potong. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut dan tidak butuh waktu lama untuk mengungkapkan peristiwa ini, Mon. Didatangilah kontrakan babi Baikuni dan digelandang oleh polisi. Warga di sekitar bahkan tidak menyangka loh, Mon, kalau babi Baikuni ini tega melakukan perbuatan keji macam itu. Berarti babi Baikuni ini memang sangat pintar mengelabui orang-orang, Mon. Saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari babi Baikuni. Dia pun mengakui kejahatannya. Bahkan dia tidak hanya mengakui kejahatan telah menghabisi nyawa Ardiansah, tapi dia juga mengaku sudah menghabisi 14 nyawa anak-anak itu, Mon. Dari berbagai sumber, kemungkinan babi ini sudah menghabisi lebih dari 14 nyawa, Mon. Namun tidak bisa dijelaskan lebih detail tentang korbannya, karena babi Baikuni sendiri sudah tidak ingat siapa saja dan berapa banyak korbannya. Atas semua perbuatan keji yang sudah dilakukan oleh babi Baikuni ini, Mon, akhirnya dia pun mendapatkan hukuman mati. Namun sampai 2020 ini belum ada pemberitaan bahwasanya babi Baikuni ini sudah dieksekusi. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari sini, Mon, bahwasanya lebih berhati-hati ketika menjaga anak kita. Jangan mudah mempercayakan anak-anak kita untuk dijaga oleh orang lain, sekalipun orangnya terlihat baik dan kalem. Jadi itu tadi video Mama Yuna hari ini. Wajib suka dengan videonya, klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya ya. Dadah!